Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di sesi kedua. Masih ingat sesi pertama? Sesi pertama kita mempelajari tentang ruang lingkup psikologi secara umum, sejarah psikologi. Sedangkan di sesi kedua kali ini kita akan mulai spesifik membahas tentang proses penginderaan dan persepsi sebagai dasar proses psikologi manusia. Di sesi ini kita udah mulai dalam nih tentang proses penginderaan tersebut melalui panca indera kita. Kita akan mulai dari slide berikutnya ya, yaitu adalah penginderaan adalah proses penginderaan dasar. Jadi yang kita pelajari adalah proses penginderaan dasar, jadi lebih ke arah dasarnya. Kemudian lainnya adalah psikologi manusianya. Di slide berikutnya adalah penginderaan adalah proses. Sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita langkah ke sesi ke slide berikutnya, kita semua perhatikan di slide ini ya. Proses penerimaan rangsangan atau stimulus dari luar diri kita melalui panca indera. Jadi penerimaan rangsang stimulus ya dari luar terhadap kita melalui panca indera kita. Tiap-tiap indera hanya bisa menerima satu macam stimulus saja. Jadi apakah kita bisa menerima lebih dari satu stimulus yang masuk, terus kita menerima lebih dari dua indera? Tidak bisa. Stimulus yang masuk apakah bisa dilihat atau bisa dirasakan hanya satu indera saja. Fungsi organ indera yaitu adalah merubah berbagai macam stimulus yang diterima menjadi impuls listrik yang dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Jadi stimulus yang diterima itu akan menjadi impuls listrik yang dibawa ke otak untuk dilakukan oleh interpretasi. Ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan dan fisik dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan alat indera dalam mengenali dirinya dan dunia luar sangat berkaitan dengan persepsi. Ini yang akan kita pelajari di sesi ini. Proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses persepsi, ya. Dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari persepsi. Mungkin kalian merasa bahwa orang buang air di toilet itu adalah hal yang benar. Tapi di beberapa peradaban, di beberapa negeri kita, di pelosok negeri kita, itu adalah salah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana persepsi itu dibentuk. Ya mungkin di beberapa masyarakat di pedesaan bahwa membuang buang air besar di kali itu adalah yang paling benar. Tapi di masyarakat perkotaan itu adalah keliru. Itu adalah persepsi. Itu akan kita bahas lagi. Penginderaan penglihatan. Alat penglihatan utama adalah mata. Rangsang berupa gelombang cahaya masuk ke dalam bola mata melalui bagian-bagian mata. Proses cahaya masuk ke retina diteruskan berupa impuls menuju ke saraf otak sehingga objek dapat terlihat. Sedikit agak membingungkan, tapi nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Indera pendengaran. Kalau tadi kita memahami, kita mendengar definisi tentang indera penglihatan. Sekarang kita menginjak ke indera pendengaran. Alat pendengaran utama adalah telinga. Rangsang berupa gelombang suara masuk ke dalam telinga melalui bagian-bagian alat pendengaran. Gelombang suara merambat melalui 3 media: udara, benda padat atau tulang, atau cairan atau endolimfe. Pada slide berikutnya kita akan mempelajari tentang indera pengecap. 1. Alat pengecap utama adalah lidah. Tidak ada lainnya, hanya satu, yaitu lidah. Prosesnya adalah larutan atau cairan yang diterima lidah masuk ke dalam rongga mulut, diteruskan ke nervus ke-9 menuju gyrus centralis posterior, pusat sensibilitas di kulit otak. Bahasanya sedikit agak faali ya, tapi mau tidak mau kalian harus mendengarkan, kalian harus mempelajari. Ketiga adalah proses lidah. Ada 4 jenis penerima rangsang, yaitu rasa manis, pahit, asin, dan asam. Pak, apakah ada selain 4 ini? Tidak ada. Ya, saya sudah jawab tidak ada. Jadi hanya ada rasa manis, pahit, asin, dan asam.
Berikutnya adalah indera pembau. Alat pembau utama adalah hidung. Apakah ada alat pembau lain? Tidak ada. Yang ada hanya ada hidung. Rangsang berupa bau melalui udara menuju ke reseptor yang ada di rongga hidung, cavum nasalis. Prosesnya adalah bau diterima oleh rongga hidung, diteruskan oleh nervus ke-1, saraf pembau, menuju gyrus centralis posterior. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa adalah bahasa faali. Selanjutnya adalah indera peraba. Alat peraba utama adalah kulit. Perabaan adalah rangsang mekanis ringan pada bagian permukaan tubuh, khususnya yang tidak berambut seperti telapak kaki, bibir, dan lain-lain. Stimulus yang diterima panas, hangat, dingin, basah, halus, kasar, tekanan, sakit, dan vibrasi. Proses penginderaan ke persepsi, ini yang paling penting, mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Proses penginderaan ke persepsi. Persepsi dapat dikatakan sebagai apa yang dialami manusia. Persepsi muncul dari input penginderaan yang ditambah dengan cara kita memproses informasi penginderaan. Merupakan proses psikologi, hasil penginderaan, serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Persepsi seseorang akan mempengaruhi proses belajar atau minat, dan mendorong mahasiswa untuk melaksanakan sesuatu motivasi dalam belajar. Ya, baik. Demikian untuk sesi kedua ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada saran, ada diskusi, kita diskusikan bersama. Akan lebih menyenangkan lagi apabila semua ikut aktif ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.